Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori. Di sore hari ini kami lagi berada di kedai kopi keren. Ya, di Skip. Skip. Di Skip Jalan Flamboyan. Jalan Flamboyan, Kota Bengkulu. Gak apa-apa mau masuk ya? Oh Mas, silakan Mas. Silakan. Masuk frame gak apa-apa. Ya, jadi kita lagi ngobrol di kedai kopi. Siap, Mas. Alhamdulillah saya bersama Bung Imron Hasim. Ya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ya, kita nggak salah ya. Masih dalam suasana menuju new normal di Bengkulu. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa dalam setiap hajatan pemilihan, baik itu legislatif atau kemudian kepala daerah, termasuk juga pilpres dan sebagainya, tentu banyak kemudian lembaga survei yang muncul yang kemudian merilis surveinya terkait dengan elektabilitas calon dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita ingin bertanya kepada Bung Imron Hasim. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah seorang boleh dibilang sudah lama berkecimpung di lembaga survei. Bantu-bantu aja Bang. Di lembaga survei, dan tentu tahu betul bagaimana dapur dari lembaga survei itu. Nah, kita ingin mengetahui dengan Bung Imron itu nanti adalah kita angkat temanya membongkar kedok jahat lembaga survei. Mungkin Bung Imron bisa memaparkan seperti apa sih sebetulnya dapur dari lembaga survei itu, dan temuan-temuan Bung Imron berkaitan dengan integritas lembaga survei yang sering merilis gitu kan. Silakan Bung Imron. Baik, terima kasih Bang Melian Sori atas kesempatannya hadir mengundang saya sebagai menyampaikan sharing ya, kita sharing terkait di channel YouTube Bang Melian Sori ya. Ya. Kita akan bicara tentang, serem juga sih judulnya. Judulnya membongkar kedok jahat lembaga survei. Jadi kalau kita bicara lembaga survei, memang saya cuma bantu-bantu sih sebenarnya di lembaga survei ya. Beberapa lembaga survei yang saya ikut gabung di sana, mulai dari kalau kerjaannya nih Bang, mulai dari tukang ya sebenarnya, tukang ngambil data ya. Tukang entry data, karena kan bicara survei itu kan bicara itu tuh. Betul. Ambil data, entry data, terus mengolahnya di SPS atau di aplikasi pengolahan data, kemudian kita keluarkan hasilnya, kita tuangkan ke bentuk presentasi yang menarik untuk dilaporkan kepada klien atau user yang membutuhkan data. Itu Bung Imron tackle dulu ya. Dari semua kegiatan itu saya sudah lakukan. Jadi zaman kuliah semester 6 ya. Itu saya udah mulai jadi tim survei. Ya, di Jakarta waktu itu Pilkada DKI Jakarta pertama kali tahun 2009 seingat saya. Itu saya udah turun ke lapangan untuk mensurvei, masuk rumah warga sebagai pengambil datanya itu untuk mengolek data ke rumah-rumah dengan dengan cara yang sudah diajarkan tentunya oleh metode yang sudah ditetapkan oleh masing-masing lembaga survei. Jadi di lembaga survei ini sebelum menjadi koordinator, sebelum menjadi tim analisa lah seperti itu, ya pernah juga menjadi surveyor berarti. Oh iya, dari bawah. Jadi seluruh dari kita benar. Jadi kalau bilang sekarang kita di ASN, dulu waktu zaman kuliah emang kita benar-benar bergelut di dunia survei itu dari kerjaan apa survei yang belum kita lakukan, kita udah lakukan semua. Maksudnya termasuk saya juga pernah kita kerjasama diminta Bung Imron untuk juga terlibat ya. Untuk jadi surveyor juga ya. Jadi dari tahun berapa? 2009 2007 2009 gitu ya. Cukup lama. Dan tentu kalau melihat fenomena-fenomena di beberapa pilpres atau kemudian kepala daerah dan sebagainya, ini kan sering merilis hasil survei. Betul. Nah, apakah kemudian tingkat kejujuran mulai dari surveyor di lapangan, enumeratornya, dan tim olah data dan sebagainya itu sebetulnya kalau sepengetahuan Bung Imron itu integritas mereka ini seperti apa sebetulnya? Begini, dengan pengalaman yang saya rasakan tentunya saya tidak ingin memojokkan satu atau dua lembaga survei. Ya, kita bicara secara umum tidak boleh sebut merek gitu. Nah, jadi memang setelah saya menggeluti dunia ini, ya akhirnya saya ketemu pada titik adalah bahwa hidup itu memang dua sebenarnya Bang Mel ya. Hidup itu kan antara baik dan buruk.
Betul. Iya kan, potensi baik dan buruk, jahat dan tidak jahat atau jahat dan baik itu ada semua pada diri kita sebenarnya. Nah, balik lagi dengan lembaga survei, ya dia juga sama aja. Mau lembaga survei itu mau baik apa buruk, bisa juga. Mau jahat apa nggak jahat, itu kan bisa juga. Artinya berpotensi. Tiap-tiap apapun, bahkan lembaga survei juga berpotensi melakukan kejahatan yang misalnya dimaksud Bang Mel, memalsukan data gitu ya, diisi tidak pada tempatnya misalnya ya. Misalnya kita dikasih banyak nih. Saya kalau pengalaman ketika men-screening hasil survei teman-teman misalnya ya, kalau saya pribadi ketika jadi pewawancara itu saya nggak pernah melakukan, saya jujur ya nggak pernah melakukan. Ya saya jujur langsung ambil. Kalau dibilang capek bang. Zaman kita masih mahasiswa dulu ya, dapat 20 sampel aja dengan misalnya teknik mencari kakak tuh bang. Kita harus balik ke rumah itu belum tentu satu kali bang. Kalau nasib baik, oke selesai 5 rumah satu hari selesai. Tapi kadang satu hari satu rumah kita nggak ketemu. Karena harus nyari orang yang ada di data itu. Karena ada teknik-teknik itu ya. Ya teknik pengambilannya misal salah satunya tuh kan pakai kakak tuh bang. Kita udah ditentuin tuh kakaknya ini nih. Itu bisa satu hari 5 selesai kalau kita memang hoki istilahnya nasib baik. Kalau enggak satu bisa nggak ketemu bang. Karena orangnya nggak ada. Cari rumah alamatnya udah hilang. Ya kita tahu sendiri kondisi pendataan di kita misalnya kan. Berarti betul-betul jelimet ya. Iya, dan capek. Tapi ketika kita mahasiswa, kita berjuang, tapi ketika merasakan keringatnya hasil dari itu kan memang nikmat. Tapi karena kita jujur tadi, tapi bisa aja dong 20 tuh gue duduk, gue isi sendiri. Banyak teknik-teknik ingin mempengaruhi bang. Itu yang banyak terjadi kan? Nah itu kalau pengalaman saya sebagai surveyor dan koordinator quality control. Nah, itu sangat mungkin mereka lakukan pengisian ulang. Ini kalau saya cerita ini kita bongkar satu-satu kejahatannya ya. Dari mulai tingkat surveyor. Betul. Dia bisa ngisi sendiri, Bang. Duduk, dia isi sendiri ngarang-ngarang. Ya. Tapi itu sangat berisiko ketahuan, ya. Yang kedua dia bisa juga gini, saya jadi ngajarin, bukan ngajarin ya, ini tidak layak ditiru. Kita membongkar kedoknya. Nah, membongkar kedoknya jangan sampai jangan ditiru. Ya, dan betul. begitu juga bagi calon kepala daerah. Agar awas, jangan percaya aja. Jangan sampai ditipu. Ya betul, jangan sampai ditipu ya, benar-benar itu. Tujuan kita itu ya. Betul. Nah, yang kedua bisa begini bang, dia datangin RT-nya atau kelurahannya, cincai dia tuh sama RT-nya, Pak minta data kakak. Warga-warga ini ada, oh ya minta Pak, isi datanya benar tapi orangnya nggak didatang. Kalau yang tadi tuh benar-benar nggak datang, ngarang, isi sendiri, plek udah memang bohongnya, memang udah mau nipu, memang ngicunya itu bang. Yang kedua ini setengah ngicu cuma tapi tetap ngicu juga. Bang. Jadi datanya benar, rumahnya betul di situ, Pak RT-nya juga udah mengkonfirm betul orang itu, tapi dia nggak datangi orangnya. Oh, tembak di atas bodoh. Tapi benar data tuh. Datanya benar. Data kalau kita ngisi kuesioner itu kan data awal tuh biasanya kan tentang profil si itu kan, alamat gitu-gitu. Iya. Benar. Jadi ketika tim quality control ngecek cuma sebatas itu, benar. Oh. Tapi apakah tidak, ya? Oh, jadi bukan hanya surveyornya yang tidak berintegritas, misalkan sudah diberikan amanah untuk mensurvei di sini, dia isi sendiri, tapi juga ada juga yang cara seperti itu. Ya, dia mendatangi RT, minta data valid, tapi tidak datang ke rumahnya. Nanti amplopin lah RT atau RW-nya. Plek, selesai. Oh, itu. Tadi itu juga resiko ketahuan bisa. Nanti kita tergantung nanti kita lompat ke tahapan berikutnya. Setelah wawancara kan nanti ada quality control. Nanti kita bicara ke situ. Ini wawancara dulu kan. Ini tahap wawancara. Nanti kita nyambung ke situ. Nah, kalau di tahap itu yang kedua. Bisa juga dia ini sangat riskan juga. Dapat data, ya kan? Padahal prinsip wawancara tuh harusnya 1 lawan 1. Kalau dalam trainingnya tuh harus berhadapan. Nanti bisa juga dia dapat data tadi bang, sohi valid dari RT-nya, dia temu dan dia minta RT kumpulkan orangnya. Entah di rumah Pak RT, entah di mana, kumpulkan 10 orang itu. Oh, ada juga seperti itu. Oke Pak, ini pertanyaannya atau kuesionernya dibagikan, isi sendiri-sendiri. Bisa juga begitu. Menyalahi metode, padahal harusnya kan dikunjungi. Betul. itu yang sering kita temukan. Itu di tahapan pewawancara. Nanti naik lagi ke tahapan, karena tadi saya sampaikan memang susah. Maksudnya susah tuh ya nggak bisa santai ketika kita jadi enumerator itu benar-benar harus datang ke lapangan, nemuin, memapping tempat. Bahkan kalau sekarang udah enak ada Google. Dulu saya belum ada bang, peta-peta itu benar-benar meraba-raba, diturunin tuh sama koordinator di depan kantor kelurahan desa ini. Baru saya cari keliling. Kalau sekarang enak sebenarnya ada ini kan ada Google.
Google Map kita lihat, oh ini petanya, oh segini saya bisa kerja begini. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, naik kita di atas surveyor itu ada koordinator survei, atau nanti dia merangkap quality control, bisa juga merangkap. Quality control itu men-screening hasil kuesioner itu bang. Kuesioner dikumpulkan, diterima, ya kan? Nah, quality control akan ngecek. Yang pertama kali dicek nomor telepon, alamat. Yang pertama kali alamat dulu disesuaikan dengan data yang tadi diinstruksikan. Sesuai nggak itu alamatnya, nama segala macamnya, nomor kakaknya. Nah, itu satu. Yang kedua, nomor teleponnya nyambung nggak, misalnya begitu. Kalau kami begitu melakukan. Di tes juga ya? Iya, dicek, disamakan. Sudah itu nanti kami cek telepon. Kalau telepon udah nyangkut, kita tanyakan. Benar nggak ada datang ya? Atau souvenirnya dikasih apa nggak? Gitu-gitu kita tanyakan. Jangan-jangan sepertinya ditilap ya? Habis. Ya Allah. Nah itu tahapannya seperti itu. Nanti baru naik ke atas setelah di screening. Kalau terjadi kesalahan gimana? Diulang lagi. Ya harus diulang dong. Data itu kan misleading kan, kosong data yang itu. Harus diambil lagi. Kalau kami idealnya begitu ya. Idealnya begitu. Bahkan kami menerapkan gini bang. Kalau ada satu, misal abang ditugaskan 20 kuesioner. Dari penscreeningan 20 itu ada satu saja yang ternyata itu abang isi sendiri, terbukti kita telepon nggak ada yang datang, ini ada yang nanya nggak ada kata si bapak itu ya, langsung 20 itu kami coret semua dan kami ulang lagi. Dianggap error aja. Kami anggap 19-nya tuh error juga, sehingga tidak valid datanya. Itu idealnya. Ideal pada begitu. saat nggak ideal, tim ini tadi itu mengakali. Pada saat tidak ideal, gini, mereka akan entry semua. Udah entry lah dulu. Yang penting entry nggak dulu. dicek. Itu yang jahatnya itu ya. Nah, nanti kita sampai ke situ bang. Oke. Nah setelah entry yang quality control bisa begitu juga, males-malesan misalnya tidak mau mengecek satu persatu, karena misalnya ada 2000 kan sebenarnya bisa sampling. Tiap si surveyor bisa diambil 1 atau 2 atau 3 atau 10% atau 20%-nya. Itu masing-masing metode. Idealnya seluruh di screening. Ya nggak sih? Kalau kita memang satu kali survei itu 1M, 2M atau 500 juta ya itu kan banyak lah, masih bisa untuk kita men-screening keseluruhan data kan. Tapi kalau yang ini ya susah juga. Nah, udah naik ke situ, nanti naik ke tim entry. Ya. Sebenarnya kan tahapan paling seriusnya di sini di quality control. Tim entry itu kan hanya menyambut dari itu quality control, Bang. Jadi tadi kalau kita jelaskan surveyor, koordinator, quality control, bisa juga merangkap yang mentrainer ya kan, atau nanti yang trainer orang pusat langsung atau orang di Jakarta, nanti masuk ke entry data, baru entry data itu dilempar ke orang Jakarta, mereka yang mengolah data. Nah, itu batasan tahapan-tahapannya begitu. Dan Bung Imron sudah semua itu, semua itu olah data. Udah olah data, ngasih training gitu kan. Ngasih ini udah alhamdulillah dari tahun 2007 udah ngalamin itu. Nah, kalau kita cerita kemudian seperti apa kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sebetulnya sebagian tadi. Sebagian yang itu ya, yang di bawah ya. Bisa begini, Bang. Kalau kita mulai lagi dari tahap awal, saya deal nih, Bang Mel mau nyalon kepala daerah nih. Oke, kita deal. Berapa angkanya? Sekian. Oke, kita eksekusi. Bapak nanti tunggu tanggal sekian kita presentasi. Oke. Abang akan menunggu aja biasanya. Mau menunggu. Nggak ikut campur. Ada, pernah Bang, dia abang mengutus orang untuk mata-matain tuh. Survei itu. Ngecek istilahnya. Suruh ngecek. Pernah saya kejar-kejaran sama orang di hotel, datang nanya data. Saya nggak tahu siapa orang ini kan. Tiba-tiba minta data, nggak ada instruksi juga dari mana-mana. Ya, saya kabur dong. Maksudnya saya pindah dong. Itu pernah saya alami di satu kota. Saya kabur, Bang. Benar-benar hotel saya tutup aja. Saya ini kan. Mas, tadi ada yang nyari gini-gini. Ya, terserah lah. Telepon juga ada nomor nggak dikenalkan, telepon terus seharian tuh. Saya nggak kenal, saya nggak mau angkat kan. Di mana? Oh, padahal kita di kota orang juga, Bang, yang kita nggak tahu, dia lebih tahu mungkin kota itu kan. Akhirnya kita kayak kucing-kucingan aja gitu sama tim ini. Sebenarnya kalau kita diberitahu, ya salahnya kan saya nggak diberitahu misalnya sama owner kan. Kalau owner bilang nanti ada orang datang, temuin. Ada juga yang begitu banyak, Bang. Ada Pak Imron nanti temuin si ini ya, dia user kita, dia yang pesan survei ini, Pak Imron jelasin aja segala macam. Oke. Ada juga yang enggak. Saya walau nggak tahu itu apa, maksudnya saya nggak tahu. Nah, kalau kejahatan yang sangat mungkin. Tapi saya nggak tahu ini apa, saya pastikan, saya nggak menuduh dan nggak apa. Tapi ini maksud saya tadi, ketika kita bicara jahat dan baik, semua bisa. Pilihan ya. Saya berpikir, mungkin itu pikiran jahat saya ya, bahwa loh bisa aja gini dong Bang, orang, aku udah deal tadi survei kayak Abang. Abang tahu emang kapan saya mulai survei? Abang tahu kapan selesai survei saya? Taunya kan Abang nanti presentasi. Terus saya googling, saya cari aja data, saya karang aja semua. Terus Abang bisa kan? Terus gimana Abang ingin mengetahui bahwa saya ini data benar apa enggak? Tiba-tiba banyak juga jadi gini,
kita ingin meng-up abang ya, bagus Pak data hasil presentasi bagus, padahal ngarang sendiri. Jadi uang tadi semua nggak ada tahapan-tahapan tadi merekrut. Jadi mulainya tuh bang, merekrut surveyor tuh nggak ada, mentraining surveyor nggak ada, surveinya nggak ada, sehingga entry data apa lagi, tiba-tiba data tuh udah ada di si owner misalnya. Uang operasional itu bisa ditekan, diambil. Bukan hanya ditekan, langsung dirampok. Dengan cara googling apa sebagainya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin, saya nggak menuduh akan terjadi siapa yang melakukan itu ya, saya juga nggak mau menuduh. Tapi itu bisa aja pemirsa juga menuduh, wah itu Imron berpikir kayak gitu. Tapi saya nggak pernah melakukan itu. Itu kan jujur juga saya sampaikan di sini. Biar potensi kejahatan itu, tadi saya bilang di awal bahwa fujur hawa takwa, bahwa orang fujur orang takwa ya bisa semua, orang baik orang jahat. Apapun gitu, kita mau jadi apapun, sebagai apapun, bahkan lembaga survei sangat mungkin melakukan kejahatan tadi. Dan itulah kenapa kalau itu yang dilakukan artinya misalkan kalau surveyor tidak berintegritas, hasil survei itu pun patut dipertanyakan keakuratannya. Sangat melenceng kan? Betul, bisa jadi melenceng. Apalagi kalau kemudian lembaga surveinya menipu dengan cara tidak merekrut surveyor, tidak melakukan survei di lapangan. Tidak ada kegiatan fiktif. Tidak ada kegiatan fiktif, tapi menghasilkan hasil yang presentasi yang ditampilkan seolah-olah sudah melakukan sesuatu itu. Betul. Itu sangat jahat sekali. Nah, satu lagi Bung Imron, yang mungkin juga sambil minum ya. Ya. Udah mulai panas sih. Yang mungkin juga bisa terjadi, mungkin nggak seperti ini misalkan. Misal saya mau calon kepala daerah nih, ada calon kepala daerah yang datang kepada lembaga survei, tolong saya karena lembaga survei ini memang harus juga dipisahkan sebetulnya kan, tapi kebanyakan konsultan dengan lembaga survei juga menjadi konsultan. Ya. Nah, terkadang juga ada nggak ini potensi kerjasama memang betul-betul seolah-olah udah survei, tolong dibuat rilis seolah-olah dia hasil surveinya dia nomor 1 di daerah itu. Apalagi itu. Artinya ada pemufakatan jahat juga antara lembaga survei dengan calon yang sebetulnya tidak begitu elektabilitasnya tinggi, tapi karena lembaga survei akhirnya mengumumkan dan mengundang semua media, seolah-olah dialah yang tingkat surveinya tinggi. Sangat mungkin, Bang. Karena begini Bang, emang hasil survei itu buat apa sih? Nah itu. Yang pertama, idealisnya angka survei itu digunakan oleh tim sukses dalam rangka melahirkan ide-idenya. Strategi. Idealnya begitu. Yang kedua, bisa juga menggiring opini. Ya dong, kalau itu yang menggiring opini tadi. Nah, itu tadi yang itu Bang, menggiring opini. Tidak pernah ada kegiatan, tidak pernah rame-rame lanang ini, tertipu nak maju, tiba-tiba muncul hasil survei dia nomor 1 atau nomor 2 misalnya. Itu kan harus, dan itu biasanya dibuat lebih masif, jarang dilakukan oleh satu lembaga survei saja, karena menurut saya, ini pandangan saya ya, itu sama aja bunuh diri lembaga survei sebenarnya. Ketika misal Bang ada 10 lembaga survei merilis hasil A, tiba-tiba muncul lembaga survei 1 merilis hasil B. Ini akan dibully habis-habisan. Tapi ya kalau dia tahan dengan bulian itu mungkin pernah ya terjadi. Itu pernah terjadi ya. Artinya calon kepala daerah pernah terjadi Bang, lembaga survei lumayan besar itu. Ketika itu terjadi dia beda sendiri ngasih angka, itu kan dibully habis-habisan akhirnya. Ya kalau dia memang siap karena resiko dia menerima duit juga banyak, ya kita nggak tahu kan Bang. Artinya kalau seandainya calon kepala daerah ini kemudian dia harus mengeluarkan uang yang lebih untuk membayar beberapa lembaga survei biar seolah-olah itu masih dia memang elektabilitas tinggi kan, akan lebih banyak sumber dayanya untuk begitu. Padahal hasil rilis membangun opini tadi, rilis itu tidak sebetulnya tidak demikian, tapi karena ingin membangun opini tadi. Ya, menggiring opini masyarakat tadi. Berarti masyarakat banyak tertipu dong kalau sebenarnya. Nah, kalau begitu ya, makanya kemudian sebenarnya kenapa kita misalnya Bang bikin poltras di Bengkulu. Oh ya, poltras. Akhirnya kan kita bikin nih sekarang kan lembaga survei itu ya dalam rangka mengedukasi juga tentang itu tadi, peran politik masyarakat. Jangan tertipu dengan lembaga-lembaga survei misalnya yang ya saya juga susah ya Bang mau bilang lembaga survei abal-abal tuh kayak apa sih? Ya susah kan kita ngomongnya. Susah ya. Sekarang ada asosiasinya tuh, asosiasi perkumpulan apalah namanya tentang lembaga survei itu ada berkumpul mereka Bang. Ya silakan lah tuh. Tapi kan saya juga nggak mau bilang itu abal-abal ini kita juga nggak usah masuk dalam itu. Karena siapa yang berhak menentukan dia abal-abal apa enggak? Betul. Sekelas misalnya lembaga survei yang sudah sangat nasional di Jakarta sana juga bisa loh melakukan yang tadi. Ya. Bisa kan? Maksud saya itu bisa ya. Saya tidak menuduh mereka melakukan itu, tapi kemudian mereka punya peluang, potensi untuk melakukan itu. Karena nggak tahu kita dapurnya kan. Nah betul. Artinya kan
tinggal bagaimana personal di lembaga survei itu menjaga integritas. Betul. Kalau kemudian Dan sebenarnya bisa juga ini Bang, ya ini kita sampaikan juga untuk tim apa yang usernya mintanya, yang memesannya. Lakukanlah check and balance sebenarnya. Check and balance-nya dengan tadi misalnya mengutus orang, iya. atau minta aja kumpulkan kuesioner. Karena jarang Bang, saya nggak tahu apakah itu dalam etikanya atau gimana gitu ya, tapi ada juga lembaga survei besar kliennya itu minta kuesioner yang 1000-an tuh kirimin gitu misalnya biar Bang. bisa dicek ya. Biar bisa dicek. Itu bisa juga sebenarnya kayak gitu. Jadi benar-benar ada transparan, ada check and balance antara lembaga survei dengan yang memesan. Sehingga masyarakat ketika kita merilis hasil ya tidak terkesan menggiring, walaupun bisa masyarakat tergiring, tapi tergiring ke hal yang positif yang angka sebenarnya. Misalnya kan begitu. Makanya dibutuhkan memang lembaga survei yang begitu. Salah satunya kita Poltras diriin ya buat itulah. Kami nggak mau terlalu ini gitu. Dan Poltras dulu pernah dipakai untuk kemudian mengecek salah satu kandidat pileg yang untuk tanpa kita sebut nama, untuk kemudian memastikan apakah tim yang di bawah berjalan. Dan tidak ada temuannya fakta ya. Fakta kan. Nah ini dan benar temuannya. Ya kita pernah survei itu. Harus betul hati-hati kan. Kita lembaga lagi menjelang pemilu nih ya, pilkada 2020. Jadi harus betul berhati-hati kawan-kawan sekalian juga. Video ini kita buat bukan kemudian untuk menuduh lembaga survei, langsung menuduh lembaga survei, kita tidak menyebutkan. Dan ini hanya bagian dari sikap awas bagi calon kepala daerah atau kemudian juga bagi masyarakat juga, agar melihat nih kan bagaimana kemudian lembaga survei merilis misalkan apakah lembaga survei ini berintegritas dan sebagainya. Itu juga yang harus dilihat oleh masyarakat. Dan kalau seandainya ada kawan-kawan lembaga survei yang protes, ayo kita dialog juga. Dialog, diskusi gitu, nggak apa-apa. Masih ada, Bung Imron, yang peluang terakhir kali ya. Yang kalau peluang-peluang itu nggak ada, tapi di tahapan-tahapan itu peluangnya seperti itu, menipu ya. Tapi ya saya bilang sekali lagi, bukan hanya lembaga survei ya. Itu kan secara umum kita manusia dalam bersikap, berhidup, berorganisasi, bersegala macam, kita punya potensi itu, baik atau buruk. Sekarang kita mau milih yang mana gitu kan. Begitupun dengan ini, dengan lembaga survei punya potensi itu, sangat punya, ya kan. Bahkan ya kalau ini saya sampaikan langsung, dengar langsung dari orang yang masih di lembaga survei ya. Jadi bilang ya data tahun 2004 bisa aja dipakai di 2020. Wah, ya, itu kan. Saya kaget juga. Udahlah, tapi saya nggak mau memperpanjang itu ya. Kan bahaya, artinya kan potensi itu bukan sekedar dugaan ya. Sangat mungkin dilakukan. Itu begitu. Baik, menarik sekali sahabat sekalian. Tema kita tentang membongkar kedok jahat lembaga survei yang memang saya rancang sudah jauh-jauh hari sebetulnya. Baru hari ini alhamdulillah Bung Imron, terima kasih sudah bersedia saya wawancarai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Ada closing juga? Boleh. Ada closing, silakan closingnya. Pesan terakhir saya sih begini, tidak juga dengan konten ini kemudian para calon kepala daerah takut bahwa kemudian angka-angka survei itu sangat dibutuhkan seharusnya gitu oleh tim pemenangan. Angka-angka survei yang valid, nah dari lembaga survei yang juga valid, itu akan sangat menentukan gerak-gerak kemenangan, strategi. Jadi jangan juga bergerak tanpa strategi, omong kosong itu kalau kita kemudian cuma modal lingkaran istilahnya tim sukses yang hore-hore itu ya Bang, yang dibilang udah Bapak pasti menang, Bapak tuh terkenal ini. Tapi nggak punya data untuk membuktikan omongan orang dekat kita itu juga omong kosong. Jadi sehingga kita nggak usah takut, masih banyak lembaga survei yang istilahnya kredibel, menjaga integritas, valid, menyajikan data, dan jangan takut untuk survei, minta aja transparannya. Itu buat apa sih uang-uangnya misalnya? Pertanggungjawabannya itu kuesionernya mana, bisa nggak lu kirim aja ke gua nanti abis survei? Itu nggak apa-apa, boleh. Ya silakan dilakukan. Bagian dari kontrol calon. Iya, jadi check and balance kita terhadap lembaga survei. Jadi jangan sampai juga gara-gara ini, janganlah kita tulakan, jangan pakai lembaga survei. Jangan ya kan? Bahwa kemudian dengan kita pakai lembaga survei, kita siapkan juga tools-tools untuk mengecek keabsahan lembaga survei ini. Artinya yang memvalidasi lembaga survei itu valid atau tidak, abal-abal atau tidak, itu bukan siapa-siapa, bukan lembaga, bukan apa, tapi Anda sendiri sebagai user. Dan jangan juga itu. Misalkan hasil surveinya sebetulnya tidak menggembirakan calon, minta menggembirakan, tidak digembirakan. Ya, itu potensi itu juga ada. Pesanan-pesanan dari kepala daerah itu ada. Cuma kami sering sekali menolak itu, Bang. Menolak itu ya. Menolak. Makanya
kalau kepala daerahnya berintegritas tentu tidak akan melakukan itu. Betul. Jangan sampai kemudian hasil surveinya sebetulnya di urutan ketiga misalnya. Minta dikatrol. Tolong dikatrol di urutan ke-1 aja lah. Nah, ini yang tidak benar juga. Tidak benar itu. Sekali lagi terima kasih Bung Imron Ya. sudah bersedia saya wawancarai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.